Yo, selamat datang di Babrak Talks di episode ke-9 dan masih barengan sama Abi di sini ya. Dan hari ini kita kedatangan salah satu seniman makhluk hidup, seniman makhluk hidup yang sudah mendunia. Karena di episode ke-8 kemarin kita ngundang, dua episode kemarin tuh Giri dan Albi Moreno. Itu mereka juga pada punya tato. Nah sekarang kita ngobrol sama yang suka bikin tato. Yo, please welcome Dodo, yes, it's you. Yes, you. Tas dulu dong. Tas dulu. Yo, Dodo, yes, you. Yes, you. Kenapa sih dinamain Dodo, yes, you? Karena studio aja sih. Studio tatoku namanya Yes You Tattoo Flash. Dan ya gitu sih, nama panggung aja sih. Nama panggung. Yes, asik nama panggung. Yes You. Tapi dulu bikin nama Yes You tuh kenapa bisa jadi Yes You gitu? Karena zaman dulu waktu awal-awal bikin studio di 2010 ya. Banyak banget orang yang kayak teman gitu selalu bilang yes you. Oh iya kalau dipanggil gitu ya. Ntar malam kemana nih? Ke tongkrongan biasa aja, yes you. Lebih gampang gitu. Lebih gampang. Karena berawal juga dari anak-anak tongkrongan kali ya. Anak-anak yes tongkrongan you. Ya betul. Yes you. Kalau zaman sekarang tuh mungkin kayak panggilan ngap gitu-gitu ya. Ngap gitu ya. Sob, bor, asik. Nah, Mas Dodo ini nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Prasetya Enggar Perdana. Kenapa jadi Dodo? Dodo dari kecil mas, karena dari kecil ada orang-orang yang di kampungku itu, wah ceritanya panjang sih kalau nama Dodo ini. Jadi kayak Kenapa? Nggak apa-apa ceritanya. Ada orang yang kebetulan waktu itu berkekurangan gitu ya, punya kekurangan yang panggil anak-anak kecil selalu hey gitu. Tapi ketika aku lewat, dia selalu lihat aku tajam gitu, sambil bilang Dodo gitu, terus kejar aku sekenceng-kencengnya, aku juga lari sekenceng-kencengnya. Sampai gitu. Ya karena aku suka main sampai malam-malam gitu kan. Terus beberapa saudara di kampungku selalu takut-takutin aku biar aku cepat balik dengan panggil aku Dodo gitu. Pasti aku lari sekenceng-kencengnya karena aku kira si orang itu gitu. Oh, ke bawah sekarang. Sampai sekarang, sampai bapakku sendiri panggil aku Dodo gitu. Gitu, biar lari. Biar pulang. Oke. Sekarang kita coba aja langsung ya. Dodo. Oh enggak lari. Udah enggak lari. Malah oke. Malah oke. Oh gitu. Sebenarnya enggak nyambung dari nama asli ya. Iya, enggak ada artinya apa-apa sih. Cuma kalau orang Jawa bilang mungkin malah nama itu loh yang ngerejekeni gitu. Iya. Yang bawa rezeki itu nama itu. Nama KTP tadi siapa? Prasetyo Enggar Perdana. Prasetyo Enggar Perdana, Mantap. Dan Mas Dodo ini mungkin kamu juga Sobat Brak udah pada tahu ya, lihat dari tangannya. Gokil. Anak henna. bukan henna ya. Bukan sih. Anak tato. Dan tato. Banyak cerita banget yang bakal kita gali dari Mas Dodo ini, karena udah jalan-jalan kemana-mana ke luar negeri, Estonia, Uganda, semua udah. Nah, ceritain dong Mas tentang si tato awalnya tuh kayak gimana? Awalnya bisa terjun ke dunia tato. Awalnya di tahun 2000, awal banget nih ya. Tahun 2005 karena ngelihat bapak kebetulan ditato waktu itu, pulang-pulang punya tato. Iya. Ya, pulang-pulang punya tato. Sebenarnya udah punya dulu sih. Tapi waktu aku masih kecil nggak begitu mikirin soal itu. Oh ya udah bapakku punya tato waktu itu di paha kan. Tapi waktu itu aku udah SMA kelas 3 kalau nggak salah 2005 itu. Aduh jadi ketahuan dong. Iya nggak apa-apa dong. 2005 SMA tuh, ingat ya, berarti tahu dong sekarang umurnya berapa? 24 lah sekarang. Iya. Jadi waktu itu aku pulang sekolah lihat bapakku yang loh kok punya tato. Gitu. Aku tanya ke dia, itu gambar apa sih? Gambar burung, elang, ada tengkorak kerbaunya gini native gitulah. Oke. Aku bilang jelek. Bapaknya sendiri dibilang jelek. Tatonya. Aku nggak begitu setuju, tapi ya gimana lagi ya, karena mungkin dia seneng, cuma aku masih belum bisa menerima. Ada pertanyaan lagi,
berapa sih bikin tato kayak begitu gitu. Oke. Waktu itu hampir sejutaan lah waktu itu. Sejuta. 2000. Sebesar apa dulu di paha? Lumayan sih sini sampai ke sini. Yang di paha kecil. Oke. Aku kaget aja. Duit segitu kan banyak sekali. Iya. Terus motivasinya apa? Udah sakit, mahal, Betul. jelek lagi. Aduh, aku yang masih belum bisa terima itu karena aku kebetulan senang bikin gambar nih, senang gambar dari kecil. Bapakku sendiri yang ngajarin aku gambar. Tapi masa iya sih tatonya dia begitu gitu. Tapi kalau aku flashback lagi, kalau menurut pengetahuanku yang sekarang tentang tato ya ternyata itu udah bagus. Oke. Udah bagus waktu itu Waktu ya. itu. Iya. Dari yang awalnya aku nggak suka, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di kepalaku kayak mungkin nggak sih tato ini akhirnya bisa kayak lukisan-lukisan itu. Lulus SMA, internet masih susah, cari-carilah aku info Tentang tato. ke beberapa orang dan nggak ada pencerahan selama berbulan-bulan nggak ada pencerahan, dan kebetulan ya mungkin karena akhirnya aku sampai di jalan ini. Waktu itu aku jalan ke alun-alun. Oke. Di alun-alun aku nemu majalah tato. Apa tuh dulu, masih inget gak? Tato Magazine namanya. Tato Tato Max. Magazine. Iya, Tato Max. Itu harga jualnya 10.000 kalau nggak salah. Itu 20.000 aku tawar dapat 2 biji. 20.000 dapat 2. Dapat 2 biji. Ya, Satu lagi populer kan? popularnya belum begitu banyak sih waktu itu. Iya, Jadi agak nyesal juga kenapa nggak dapat populer. Tahu. Si anak lama udah populer. Terus. Aku lihat-lihat tuh buku. Nah. Kenapa ini gambarnya bisa bagus-bagus sedangkan tato bapakku enggak gitu kan. Dibandingin. Terus Pasti ada yang salah gitu. Mulailah aku cari-cari info. Nah, kebetulan bapakku ini punya seorang, kalau dibilang seorang anak asuh gitu. Zaman dulu dia yang sekolahin gitu. Dan dia punya tato studio ternyata di Solo ini. Oke. Waktu tahun itu. Aku suruh datang ke tempatnya, aku lihat. Ya kagum sih. Ternyata begini prosesnya. Ternyata proses menggambar tato itu nggak semudah yang aku bayangkan, kayak di kertas, kayak di kanvas gitu kan. Ada proses yang bleeding, ada proses yang sketsanya hilang. Jadi kayak aduh ribet sekali lah waktu itu, susah, benar-benar susah, beda sama zaman sekarang. Mulailah keluar pemakluman itu. Oh ternyata begini ya susahnya. Makanya terjawab sedikit pertanyaanku tentang kenapa harganya mahal, kenapa sakit, kenapa hasilnya nggak begitu bagus. Mulailah cari info dari mulut ke mulut, dari warnet ke warnet, karena internet juga nggak gampang kan waktu itu, apalagi eranya Yahoo. Searching masih di Yahoo ya, bener. Searchingnya Di Yahoo, warnet. di warnet. Wallpaper masih lumba-lumba. Ya, masih lumba-lumba, yang keluar itu doang gitu kan. Aku cari info soal tato studio dan beberapa memang ada ternyata yang standar di Jogja waktu itu. Oh, di Solo sendiri dulu belum? Waktu Mas Dodo cari-cari itu? Belum ada zaman Belum ada itu. di Belum ada yang benar-benar, maksudnya standar peralatannya yang ternyata higien sangat dijunjung. Diutamakan. Iya. Tanya ke sana juga belum puas juga kayak. Oke lah, memang mungkin aku harus melewati fase pelajaran yang dasar dulu nih. Mungkin belum waktunya aku tahu tato yang sebenarnya seperti apa. Mulailah aku drawing, aku riset-riset sebisa-bisanya, datanglah satu persatu ini sesuai seperti yang mungkin sudah direncanakan sama Tuhan gitu. Seseorang teman datang, tato aku dong, kamu bisa gambar tuh, pasti kamu bisa nato. Nggak bisa, aku bilang gitu. Pasti bisa. Nggak bisa, pasti bisa. Ini aku dicarikan mesin lah, rakitan, dicariin jarum, dicariin tinta, rotring waktu itu tinta buat gambar.
Wah serem lah, pokoknya memang benar-benar kalau diomongin kamu belajar tato dari root yang mana nih ya, benar-benar street kalau aku bilang zaman dulu. Oh, ada jenis-jenisnya juga. Jenis-jenisnya kan ada, memang tato dibagi dalam 3 kategori setauku. Yang satu tradisional, yang satu profesional, yang satunya jalanan. Oh, jangan. Oh, oke, yang street itu ya. Yang street itu ya, memang aku belajar dari situ, memang tato-tato yang masih pakai minyak kelapa lah. Oh, yang tradisional ya. Bukan, Ya. Oh. minyak kelapa, minyak goreng. Wah. Itu Sekarang dia pakainya ada. Vaseline, pakai butter, pakai apapun. Zaman dulu adanya begitu. Oh, memang culture-nya macam-macam gitu. Dan apalagi kita hidup di Indonesia yang ya harus maklum Iya. agak terlambat soal Iya, betul. teknologi dan lain-lain, apalagi kita hidupnya di Solo. Iya. Beda kalau di Jakarta, di Bandung, di Jogja gitu kan. Di Solo udah telat santai lagi gitu. Iya. Ketinggalan. Iya, ketinggalan jadinya. Ya udah. Mulai di situ terus belajar ya sampai akhirnya 2009 aku tetap di jalan itu. 2006 ke 2009 NATO dan nggak ngerti lagi mana yang salah mana yang benar. Yang penting NATO aja gitu. Pokoknya NATO aja. Aku mulai cari info dari diri sendiri gitu. Oh ini nggak bener nih, karena hasilnya jelek. Berarti besok aku coba teknik ini, aku coba teknik itu. Sampai akhirnya di 2009 ada seorang teman namanya Mas Rudi, sekarang dia ada di Bandung. Oke. Dia pernah ngajak aku di satu event tato di Jogja, itu pertama kali. Namanya kalau nggak salah Tato War waktu itu, Yogyakarta Tato War. Di situ aku lihat anjir, Banyak yang bagus-bagus gitu. cuma 6 sampai 8 orang sih waktu itu yang perform, dan kebenaran sekarang mereka jadi temanku semua. Wah, Kayak yang nggak nyangka gitu loh Mas. Ternyata semua beda. beda. Sorry. Jarumnya beda, tintanya beda, mesinnya beda, dan ternyata 3 tahun yang aku jalani semuanya salah. Salah. Anjir. Anjir 2009. Iya. Salah soal jaminan kesehatan dan lain-lainnya ya. Karena memang nggak ada banget nih waktu itu, dan permintaannya banyak gitu. Ayo pokoknya aku ditato, nggak peduli gitu. Ini nggak steril. Loh, kenapa bisa kamu bilang nggak steril? Aku aja masih hidup, udah selesai aku. No comment kan. Ya udahlah, siap, apalagi mereka udah serem-serem kan. Aku aja Daripada dipukulin. iya, daripada digulung malah bingung. Mulai itu aku tahu, ketemu dengan beberapa dari mereka juga, aku mulai tanya nih, beranikan diri untuk tanya, Mas, itu mesin apa sih? Itu tinta apa? Loh, kamu kok belum tahu? Itu tatomu udah penuh, gambarnya bagus-bagus, kok bisa? Aku sendiri jadi punya pertanyaan yang makin besar. Tato yang aku punya dulu dari 2006 sampai ke 2009, 2008 awal udah full sleeve ini, dan gambarnya Ini yang pertama. Iya. Kalau yang pertama kali? Yang pertama kali di sini. Ya oke. maksudnya nggak jelek-jelek banget lah Mas. Iya. Dan ternyata memang seperti apapun peralatannya, kalau skillnya nggak memadai juga ada aja. Aku ketemu di sana orang-orang yang kolektor ya, aku maksud ya. Tatonya juga nggak bagus-bagus banget sih, masih belum puas dengan itu gitu lah aku. Sampai akhirnya 2010 aku datang di event yang lebih besar lagi di Jogja juga, ketemu tato artis yang jumlahnya lebih banyak lagi. Itu baru sedikit terjawab. Oh, sedikit dapat pencerahan tuh ya? Iya, pencerahan. Anjir, ternyata ini lebih salah lagi aku. Banyak salahnya selama 3 tahun. Iya. Padahal udah banyak orang yang ditato gitu. Udah banyak. Merasa bersalah. Benar, merasa bersalah. Tapi mereka bilang, gimana tatomu? Ayo ditambahin lagi. Nggak ada yang minta ditutup. Yang ada minta ditambahin. Padahal aku semakin kita tahu, semakin kita sadar kan, bahwa banyak yang belum kita tahu ternyata gitu. Ya, aku punya rasa kayak suatu hari aku akan benerin, akan bertanggung jawab dengan ini semua. Tapi mereka enggak mau, bikin aja di tempat yang baru. Space masih banyak, kenapa kamu mikirin yang ini? Oh ya udah aman lah aku. Seenggaknya gitu. Sampai akhirnya 2010
Di bulan Oktober tanggal 10. Wih, 10 ya. Ya, 10 aku beranikan diri. Aku harus punya nama nih, harus punya brand sendiri untuk tatoku karena selalu di mana-mana orang pasti disebutnya, "Kamu di mana nih bikin tato?" Di Agus Tato, di Budi Tato, di pasti namanya orang orangnya. itu ditambah predikat tato gitu. Iya. Mau siapalah, Rudi Tato, Tato. Heru Tato, Waluyo Tato. Margono Tato. Namanya sangat kekinian. Nah itu dia, karena aku seneng aja dengan kata-kata yang namanya yes you, karena yes you itu rasanya setuju gitu loh. Iya emang. Yes you gitu, Yes you. deal gitu, rasanya kayak begitu. Aku beranikan diri buat, kenapa enggak kalau setiap orang yang di Solo waktu anget-angetnya distro tuh 2010, iya. semua orang, Angetnya distro. iya wah lomba-lomba punya brand gitu. Iya. Teman-temanku punya brand pakaian semua. Kenapa enggak aku punya brand tato gitu? Karena aku mulai cinta nih sama tato. Aku bikinlah yes you. Kebetulan styleku dulu itu kayak American tradisional, tatonya seller gitu kan. Natonya cepat. Makanya aku tambah prosesnya cepat. Jadi tato yang sekali duduk 2 jam 3 jam udah kelar gitu. Enggak yang sampai berjam-jam sampai 8 jam 10 jam. Aku cuma bikin gambar kayak sekarang disebutnya stiker tato. Waktu itu aku sebutnya tato flash. Tato flash itu kayak kumpulan desain-desain tato yang dikerjakan dengan cepat waktu itu kayak begitu. Oh, udah ada desainnya tinggal digambarin gitu. Iya gitu. Makanya aku bikin yes you tato flash itu. Nggak nyangka lagi 2011 mulai ikut-ikut kontes. Ya kebetulan menang aja. Menang terus? Ya nggak terus sih, tapi kebanyakan menang. Yang paling pride tuh apa dulu menang apa? Event tato pertama sih, karena pertama kali ya, yang paling bikin aku merasa kayak ya Allah gitu. Kok menang? Kok menang? Jadi malah benar maksudnya. Apa event pertama itu? Namanya Blitar Tato War kalau nggak salah ya, di Blitar. Itu skala nasional juga sih. Ketemu sama orang-orang yang sekarang ngetop zaman dulu juga mulai dari situ. Ada Swa Epidemic, Zombie Jambulang, memang sekarang udah mendunia gitu kan. Padahal Mas dulu zaman segitu masih rookie gitu ya. Aduh, masih apa ya namanya? Amatir. Aduh, lebih dari amatir sih kalau menurutku. Bener-bener noob gitu lah kalau bisa dibilang gitu kan. Kontes tato juga baru lihat 2 kali. Itu aja aku belum turun ke kontes itu, belum join event itu, tapi aku udah ngerasain mindernya gitu. Iya, pasti dong. Anak baru. Gitu. Iya, anak baru gitu. Ini siapa sih anak kecil? Zaman dulu umur baru 19-20 tahun. Oh, pas event pertama itu? Pas event pertama dan mereka yang udah dewasa, udah keren-keren gitu kan. Tapi kebenaran ada banyak support, salah satunya ya temanku Kristianiko Ceper. Dia yang anterin aku waktu itu. Nganterin ke Blitar. Ada Ricky Kuncung sekarang jadi piercer juga. Banyak lah waktu itu. Bareng-bareng, ayo kita support gitu. Wah, disupport, dianterin. Dianterin tapi nggak dipulangin. Iya, tapi ditinggal pulang akhirnya. Dianterin doang beneran itu dianterin doang. Tapi beberapa stay sama aku di sana. Waktu itu aku bikin gambar Gesang. Bikin potretnya Pak Gesang. Karena aku merasa aku ngefans juga sama beliau. Dan Solo banget juga. Dan Solo banget kan, aku bawa Solonya itu. Kebetulan temanya adalah kebudayaan. Cuma aku combine sama style yang aku suka. Aku suka color, aku suka pop art, aku suka neo tradisional. Pokoknya aku campur-campur dan sebelum aku berangkat ada seorang temen yang bilang kayak begini, ini apaan ini desain kayak begini? Oh, di ini nih, iya, di recehannya. Lebih kayak pemahamanku, wah kamu nggak paham aja. Jadi beda referensi ya. Iya, kamu nggak paham aja. Suatu hari tato kayak begini ini booming. Iya, dan benar. Dan ngepas aja sih, nggak bener tapi ngepas aja. Kebetulan lebih kayak gitu. Aku ikut itu. Setelah itu aku ambil appointment, ada orang yang appointment sama aku nato dibayar kan di sana kan. Kontes sudah jalan, aku masih kerja. Teman-teman dari Solo, ya Ricky Kuncung itu ada salah satu temanku namanya Aris itu teriak-teriak, "Duh,
ayo naik ke panggung. Kenapa? Kamu menang. Loh, ya nggak mungkin. Iya, dong. nggak mungkin. Ya nggak mungkin orang aku datang baru pertama kali ini Iya, ikut iya, kontes dan menang lawanku aja serem-serem kayak begitu gitu Mas. Dan mereka datang senyum-senyum, ketawa-ketawa sampai kayak pengen nangis-nangis Iya, gitu. iya, seneng. Mereka bawa pialanya gede banget Mas dan beneran menang. Habis itu aku baru selesai nato. Klien yang appointment ini tadi kakiku rasanya lemas gitu. Dengkulnya kayaknya kayak hilang anjing. Ini menang beneran apa enggak sih kayak wah ngeri Mas itu rasanya bener-bener kayak Nggak nyangka gitu. nggak nyangka gitu. Beneran menang. Pulang ke Solo yang rasanya sampai aduh Iya. ini Bisa nemen ngerasain, nih. bisa Iya, ngerasain. rasanya kayak begitu loh sampai nggak bisa nggak bisa ditulis lah itu. Beneran satu hari setelah aku nyampe di Solo, teman-teman artis di Solo ini yang sekarang aku sebutnya artis ya, zaman dulu sebutnya tukang. Teman-teman tato. tukang Iya, ini iya. datang ke rumah yang wah selamat ya nggak nyangka promosi zaman dulu itu juga cepat sekali Mas, dari mulut ke mulut itu loh. Oh iya, walaupun padahal belum ada media sosial ya. Ada cuma Facebook awal-awal sih waktu itu. Facebook awal-awal. Awal-awal terus Twitter ya 2011-an gitu dan belum booming juga. belum Twitter booming ya. juga Mas. Twitter juga belum, BBM awal-awal sih. Kayaknya BBM. BBM. Iya, oh iya, BBM. benar banget. Ping 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 gitu. Nah, kan. itu dah. Itu kerjaan jadi rame banget. Wah, ditato sama juara, katanya iya, begitu. ditato sama juara. Anjir, padahal aku sendiri nggak ngerasa gimana. Malah setelah dari itu tanggung jawab rasanya jadi makin besar. Iya. Karena dapat nama itu. Iya, kalau salah, wah hamsyang ini. Dan ternyata sekalinya kita ikut kontes, kita mau berhenti itu susah Mas. Pengen lagi atau ada undangan yang masuk? Pasti ada undangan yang masuk. Oke. Kalau memang kita mau jadi juara yang sesungguhnya, ya nggak pernah mau berhenti berkompetisi, pasti gitu. Iya. Secara keduanya selang 1 bulan di Semarang waktu itu. Nasional juga ramai sekali. Sampai zaman dulu masih seneng minum sampai skip gitu kan. Sampai nggak ngerti kalau ternyata menang lagi. Oh iya. Dan itu bukan efek mabuk kan, mau menang beneran gitu ya? Enggak, emang bener-bener udah hilang. Anak-anak udah bawa aku ke hotel waktu itu. Ini pialamu. Loh, piala apa? Menang lagi gitu tuh. Waduh, rasanya seneng lagi. Ya udah mabuk lagi. Enggak, mabuk lagi gitu. Terus, sampai akhirnya 2011 akhir di piala puncaknya di Bandung Body Art. itu nasional atau internasional? Internasional sih. Udah mulai internasional? Iya, mulai internasional. Tapi kita kan juga dari Indonesia, jadi rasanya nasional. Ya alhamdulillah bawa piala lagi. Juara lagi? Di Bandung? Iya. Wah gokil sih, keren banget. Habis dari situ baru kebuka tuh yang ke luar negeri. Masih panjang lagi. Masih panjang iya, lagi nih masih ada sekitar 5 tahunan lagi baru masuk Australia. Wah, gokil. Keren. Alright. Tadi kita cerita tentang pencapaian Mas Dodo nih. Bisa diceritain nggak pencapaian lain selain tadi menang juara-juara di nasional kan? Terus perjalanan ke luar negeri dimulai dari Bali dan segala macamnya. Terus pencapaian yang udah dicapai yang udah skala internasional. Silahkan waktunya menyombongkan diri. Wah. Sebenarnya nggak ada yang bisa disombongin juga karena aku merasa bahwa ini baru awal gitu loh Mas. Kalau nato di Bali dulu awalnya 2012 karena aku liburan di sana kan. Oke. Aku lihat banyak banget tato studio. Kok bisa gitu loh. Tato di studio di Bali ini bagus-bagus sekali. Oke. Mereka juga dengan bangga taruh portofolio mereka itu di depan studionya dan gambarnya juga aduh ini ternyata info yang aku dapat selama ini dari kontes-kontes itu juga belum cukup gitu loh Mas. Ternyata memang masih banyak nama-nama yang nggak aku tahu, tapi pekerjaannya luar biasa. Siapa aja tuh? Waduh banyak sekali Mas, terlalu banyak kalau disebutin. Ada Pak Sotong, ada Pak Audi waktu itu di Bali. Aku jadi punya perasaan yang gimana sih biar bisa nato di Bali ini. Oke. Terus Cari info. Awalnya di Bali ya ngobrol sama teman-teman yang dari
kontes-kontes itu ada nggak sih yang pengen jalan ke Bali? Iya, ternyata mereka semua juga pengen mas. Ketemu overseas klien yang memang tatonya bagus-bagus, kulitnya bagus, dan harganya juga bagus karena memang setelah aku tahu tato di luar sana di Bali itu ya, tato emang nggak murah. Karena untuk maintenance tato studionya aja pasti nggak murah tuh. Iya. Terus kan alat-alat buat tatonya juga pasti mahal kan? Iya, itu dia. Ada karyawan, ada staff, ada yang manajernya juga. Pasti ini benar-benar diurus dengan baik gitu loh, mas. Pertanyaanku mulai di situ. 2013 awal mulai ke Bali. Ternyata juga tetap nggak segampang yang aku bayangkan lagi. Jadi di Bali sempat ngegembel dulu ya? Waduh, total mas. Kalau ngegembel masih oke, itu minus sampai. Oh buset. Aku pernah ngerasain mas, mau pulang ke tempat tinggalku di Bali waktu itu, hujan deras banget, nggak ada motor. Waktu itu apa? Kayak ojek online juga belum ada. Jalan kaki mas. Jalan kaki? Iya. Ke Solo? Ke daerah mana ya itu namanya, Kubu Anyar sih mas. Itu jaraknya mungkin kalau di Solo ini sorry dari stasiun Purwosari ke Balai Kota mungkin. Lumayan ya. Hujan, jalan kaki. Waduh ngeri mas. Jadi kalau orang lihat, wah seneng enak ya kamu sekarang. Ya orang kan tahu enaknya. Iya, nggak tahu pas susahnya. Nggak tahu perjuangannya kayak gimana. Dan benar-benar aku merasakan yang jatuh 7 kali, bangkit 8 kali itu benar-benar aku merasakan. Gagal 7 kali aku di Bali. Oke. Di Bali itu semua. Nggak diterima kerja di sana, nggak diterima kerja, nggak ada kliennya. Diterima kerja di satu studio yang kegiatannya cuma mabuk terus karena memang di sana udah biasa kan kayak hidup seperti itu, tapi nggak ada penghasilan. Balik ke Solo lagi, nabung lagi, berangkat lagi. Tapi aku memang dari dulu nggak kenal menyerah sih untuk tahu sesuatu gitu. Sampai akhirnya 2015 aku bulatkan niat, ngomong-ngomong aja lah. Mimpi membentuk masa depan. Itu aku ngomong ke beberapa orang, kamu nggak ke Bali lagi? Nggak mau ke Bali lagi, aku mau ke Australia gitu. Ada seseorang yang bilang ke aku, itu tolong Dodo dibangunin. Kok bisa? Kenapa? Ngimpi dia. Mau ke Australia itu? Mau ke Australia. Dilecehin dulu ya? Ya nggak dilecehin sih, lebih disemangatin. Aku lihatnya kayak begitu. Dan nggak lama dari aku bilang aku bermimpi tadi, mimpiku benar-benar jadi kenyataan. Yang nggak ngedaftar apa-apa, yang nggak pernah ngurus apapun, tahu-tahu ada telepon aja. Sampai jumpa nanti bulan September di Australian Tato Expo. Wow. Gokil. Australian Tato Expo 2000 berapa tuh? 2016. Iya, sekitar 300 tato artis dari seluruh dunia. Wah. Dan join di acara itu ternyata punya duit banyak aja nggak bisa, belum tentu bisa kalau kamu belum. Waktu itu masih ada proses seleksi soalnya dari mereka, dan ternyata ada seorang temanku yang pakai hasil karyaku buat apply biar bisa masuk ke expo itu. Dan ternyata yang diterima tetap artis aslinya gitu. Keren. Ya alhamdulillah lah kayak. Oh itu, jadi ngomongin tadi sih, Bali itu bisa dibilang kayak paradise for tato artis ya? Iya. Itu kenapa sih? Kayak itu sama-sama di Indonesia nih, cuma kayaknya kulturnya beda. Kultur tato di Bali atau luar negeri sama kultur tato di Indonesia tuh kayak gimana? Kalau Mas dulu lihat? Kalau aku lihat Bali ini penuh dengan toleransi. Bali masyarakatnya yang kita tahu mereka semua toleransi. Kita mau sorry to say hitam, putih, kuning, mau muslim, mau nasrani, semua sama di sana. Kita di sana tujuannya sama, kita bekerja, berkarya.
Dan ya mereka sangat menghormati itu. Oh, jadi kalau misalnya ada orang yang tato juga ya udah biasa aja Biasa gitu kan? aja. Nggak ada stigma-stigma. Nggak yang ada. aneh. Itu mungkin yang bikin di Indonesia tuh stigma tato tuh negatif gitu. Tapi kalau pengecualian di Bali itu. Di Bali sih mas, di Bali luar biasa. Dan luar negeri apresiasinya. juga biasa aja. Di luar negeri lebih lagi sih menurutku, karena di luar negeri bisa dibilang kayak orang tatoan bisa jadi duitnya sebanyak tatonya gitu. Karena emang tato di sana nggak murah gitu. Oh iya benar. Charge per jam, harga per jamnya juga nggak murah lagi kan. Beda kayak di sini yang banyak yang pengen tatoan tapi nggak sadar betul soal apa yang harus kamu capai dulu sebelum kamu punya tato itu. Berapa yang kamu keluarkan dan seperti apa yang kamu dapat. Jadi motivasi terbesar orang buat tato tuh adalah? Kalau buat biasanya? aku pribadi sih pencapaian sesuatu sih, untuk mencatatkan sesuatu di tubuhku gitu. Oh, menceritakan sesuatu lewat Iya, tato. lewat tato. Motivasi terbesar orang-orang bertato tuh itu Iya. sebenarnya. Tapi beberapa juga tato adalah fashion. Kalau zaman sekarang lebih ke gitu kan, gaya hidup juga bisa, simbol dari kebebasannya. Iya. Saat mereka tidak tertekan dengan apapun. Gitu ya. Tato tato yang paling berkesan. Pernah nato apa atau pernah nato siapa? Tato yang paling berkesan adalah banyak sekali. Apa tuh? Setiap tato yang aku kerjakan rasanya berkesan sih mas, karena aku merasa mendapat sebuah kehormatan gitu loh mas. Tapi yang paling gitu ya? Yang paling aku pernah nato beberapa nama, menerjemahkan ide-ide dari klienku di Australia sih waktu itu. Oke. Selesai aku tato tuh sekeluarga nangis mas. Loh, kok nangis? Orang yang ditato meninggal? Oh enggak? Yang nama-nama yang ditulis itu ternyata orang-orang yang sudah meninggal. Oh wow. Dan bener-bener kayak kepinginannya mereka gitu. Aku bikin gambar pohon dan di situ ada nama-namanya. Wow, keren. Ada juga tato di ribs cewek di Australia. Aku tato gambar pohon lagi itu waktu itu. Nangis juga karena pohon yang aku gambar ternyata dia bilang, ini tempat bermainku waktu kecil. Wah, merinding loh aku. Maksudnya kayak yang Iya, itu dan tuh ada ceritanya ya. Iya, dan pohon itu roboh beberapa bulan lalu. Wah, Setelah keren. itu dia bikin tato ke aku. Wah, asli. Tapi katanya kemarin sempat Umaga pernah ditato juga. Siapa lagi itu? Pemain Smackdown. Pemain. Oke, skip. Oh gitu. Jadi banyak tato-tato berkesan tuh malah dari cerita di balik gambarnya. Iya, cerita di balik gambarnya. Ya tapi kalau di Indonesia sih ya tadi sih karena fashion itu ya pengen kelihatan. Iya, gitu, pengen keren doang. Tapi nggak semua orang Nggak Indonesia semua kayak gitu ya. ya. Cuma memang harus kita sebagai tato artis harus punya tanggung jawab untuk mengedukasi setiap klien kita bahwa ini bukan bercandaan loh ya. Ini benar-benar komitmen, ini benar-benar sesuatu yang nantinya akan mewakili kamu untuk menceritakan sesuatu gitu. Oh iya, lewat tato itu. Iya. Mantap. Punya tagline nggak sih tentang tato? Punya apa ya? Sesuatu hal yang dipegang gitu? Ya, tato with responsibility sih. Bertato dengan tanggung jawab. Tanggung jawab tetap ya. Iya. Tetap ya. Jangan cuma pengen doang. Jangan cuma pengen doang. Tapi tetap harus ada komitmennya. Iya. Ih, cakep itu. Jangan cuma buat gaya-gayaan doang tato di sini gitu kan. Padahal tatonya Yosan. By the way itu Yosan tuh huruf N-nya di mana ya Mas ya? Sampai sekarang juga belum ketemu. Itu di kitab-kitab apapun juga belum ada. Belum ada Ceritanya. Terus ini Mas, tentang tato, stigma masyarakat Indonesia terhadap tato. Untuk stigma, waduh, stigma sudah jauh berubah sebenarnya. Oh sebenarnya berubah. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Coba kalau misalnya di-compare kayak gimana? Kalau zaman dulu udah pasti wah kali ini preman, penjahat, nggak bener ini udah pasti masa depan suram. Iya. Tapi kalau sekarang ya lihat aja, see you on top. Iya. Dan malah sekarang tuh banyak orang-orang yang bisa dibilang sukses dan besar bertato juga. Bertato juga. Yang leg, ya kan? Lalu Gofar Hilman. Iya kan, maksudnya yang Chef Juna. Iya, Uus. Kayak gitu yang sekarang anak muda itu kan. Terus, nah masalah stigma.
Mas Dodo ini bisa dibilang udah apa ya, pengaruh tatonya udah sampai luar negeri. Udah kemana aja tadi? Australia? Australia sih. Terus harusnya tahun ini ke? Harusnya Europe tahun ini, Europe. Belgia, Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, tapi ya itu mau nato pemain bola. pemain apa aja harusnya. Oh sebenarnya harusnya tahun ini ke luar negeri. Iya, luar negeri, ke Eropa harusnya tahun ini, tapi ya sedikit bersabar lagi karena memang lagi kayak gini kan keadaannya. Jadi kita mungkin harus bangun pondasi dulu di Solonya sendiri. Nah kalau kultur tato di Solo deh, kita skupnya kecil. Gimana? Pergerakannya asik, karena Solo kompak-kompak sih. Teman-teman seniman juga kompak-kompak. Ya yang perlu dibenahi pola pasar dan pemasarannya lagi. Terus perlu mengedukasi calon-calon klien. Tapi sebenarnya banyak yang pengen ditato. Sangat banyak mas. Kalau yang pengen ditato pasti sangat banyak, karena siapa sih sekarang yang nggak pengen kelihatan keren gitu kan. Entah dari pakaiannya, entah dari apa, tapi kan ya bisa dibilang lagi tato ini puncaknya fashion kalau aku bilang. Iya. Nggak bisa diganti soalnya. Iya. Dan melekat terus kan. Melekat terus. Komitmennya harus tinggi. Ya gitu sih. Tadi balik lagi kan bisa dibilang udah ke luar negeri, udah berpengaruh lah di dunia tato, berusaha nggak sih untuk merubah stigma masyarakat terhadap tato? Selalu berusaha mas, setiap hari, setiap waktu, terus berusaha untuk memperbaiki. Kalau aku sendiri punya kayak pandangan gini, aku nggak mau nanti anak-anakku, anak cucuku gitu ya, yang bertato dan disepelekan lagi sama orang di sekitar. Karena aku pernah merasakan fase-fase disepelekan. Mau jadi apa kamu? Tatoan. Karena zaman dulu nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngejawab. Aku mau jadi tato artis yang besar gitu. Waktu itu kan memang ya apa-apanya susah tuh mas. Tapi kalau sekarang ya udah dibukain lah ya. Main-main lah ke studio gitu. Oke. Nih sekarang pertanyaannya agak sedikit ini nih. Tato tuh versusnya tuh antara stigma masyarakat sama agama. Oke. By the way, sorry mau tanya, agamanya? Muslim. Oke. Alhamdulillah. Kenapa tato? Maksudnya gimana cara mendamaikan itu? Apa pandangan Mas Dodo terhadap tato dan agama? Wah, kalau aku sendiri untuk masalah agama, aku lihat agamaku Islam ya mas. Islam menyenangkan. Islam penuh kebahagiaan, Islam toleransi yang seperti itu. Jadi aku lebih ke diriku sendiri dan nggak banyak sih mau apa ya, kayak mempersulit diriku sendiri dengan apapun. Karena aku pernah kok meminta sama Allah gitu. Kalau memang tato ini jalanku, berilah jalan terangnya, luaskanlah, lapangkanlah gitu. Tapi kalau memang aku ini salah, hentikan sekarang juga. Beri aku yang lebih baik dengan hasil yang berlipat-lipat. Ya malah doa pertama, malah menang di mana-mana, malah di-invite kemana-mana ya. Jadi aku mau ngomong, ya Allah, kenapa kamu jawab doaku yang pertama? Jadi aku tapi itu disadari sebagai takdir berarti? Takdir mas, menurutku takdir. Bahkan seorang, sorry itu saya penjahat sekalipun itu adalah takdir. Karena kalau di dunia ini nggak ada kejahatan atau nggak ada penjahat, mungkin bapak-bapak penegak hukum ini nggak kerja mas. Iya. Bener kan? Iya, kalau nggak ada yang jahat, nggak ada yang salah. Nggak ada yang jahat, nggak ada yang salah, nggak ada yang tugas ngebenerin kan? Semua bener aja. Terus pada nggak kerja kan? Nggak kerja jadi apa gitu? Iya gitu. Kita semua baik kok kita. Iya. Tato juga kayak gitu. Karena aku mentato ya karena ada yang minta ditato ternyata gitu. Iya. Nggak tiba-tiba ada orang lewat tato gitu nggak? Iya. Sini harus tatoan gitu. Oke. Terus tadi tuh sempet ngobrol tentang orang tua yang awalnya tuh orang tua yang ditato. Iya, yang punya tato gitu. Yang punya tato. Itu kalau sekarang itu ada sempat ada tabrakan sama orang tua nggak sih? Atau sama keluarga gitu? Kebetulan keluargaku
adalah keluarga seni. Oke. Memang keluarga yang benar-benar hidup dari kesenian gitu. Bapakku seorang perupa yang ada di bidang perkerisan, ukir dan lukis. Ibuku ini pengrajin songket, bikin gambar di kain gitu. Dan mereka selalu bilang ke aku, sekarang kamu sudah dewasa, kamu boleh menentukan apa saja yang jalannya kamu inginkan. sendiri. Hanya satu pesannya, jangan bikin malu orang tua. Dan tetap berjalan, kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Oh, pokoknya tanggung jawab ya? Iya, tanggung jawab. Tetap ya, tato Iya. with responsibility Iya, dari situ ya? responsibility, ya benar. Keren asli. Terus, dulu Mas Dodo tuh pernah tato di Bali, terus pernah dicari sama seniman tato di Bali. Maksudnya sangat dicari banget gitu. Sampai bisa ke Australia itu. Jadi ada seorang temanku yang migrasi ke Australia, punya uang banyak, pengen join event itu, nggak pernah bisa masuk. Karena portfolionya memang yang dicari adalah yang unik, yang punya style-style baru. Kebetulan aku waktu itu lagi ngulik banget sama tato yang stylenya watercolor, pop art gitu. Terus dia bilang, boleh nggak aku pinjam gambarmu buat aku masukin ke expo gini. Ya boleh aja, nggak ada masalah. Oh, tapi ternyata yang expo taunya yang aslinya Mas Dodo. Iya. Dan ternyata dia sendiri ngomong, ini aku daftarin kamu gitu. Dan aku nggak ada rencana, nggak ada persiapan apapun, tahu-tahu suruh berangkat aja. Ya, aku bilang mungkin kesempatan datang 3 kali. Tapi yang sekali ini nggak akan aku sia-siakan gitu. Dan itu tuh kayak ngerasa, oh ini takdir dari Tuhan yang dijawab tadi ya. Itu lagi. Oke. By the way, bikin tato itu yang sendiri, bikin tato sendiri. Untuk outline temen-temenku sih. Cuma untuk pewarnaan aku zaman dulu waktu masih kuat-kuatnya. Ya colorin sendiri, warna-warnain sendiri, sakit sendiri. Jadi seniman tato bisa nato sendiri, nggak kayak tukang cukur nggak bisa tukang cukur. Bisa lah tukang cukur, paling nggak samping-sampingnya ya. Tetap bisa. Cuma nggak mau lagi lah. Kenapa? Pilih ditato orang lain aja. Oh iya. Udah sakit mikir. Udah sakit mikir. Oke. Ini sebenarnya kalau ditato tuh yang paling sulit di bagian mana? Kalau sulit sih relatif sebenarnya, tapi kalau aku pribadi di bagian yang siku, di sini gitu, emang agak sulit karena mengkerut ya? Iya, mengkerut. Oh, bagian-bagian yang mengkerut itu susah? Iya, mungkin kadang kita udah, wah gambarnya udah kayak bagus, tapi healing waktu penyembuhannya pasti ada yang nggak maksimal. Kalau nggak di ribs atau diampit di ketiak gitu ya, yang mengkerut. Jadi awalnya kita lihat segini, waktu dikerjain dia gini, waduh, jadi 2 meter. Udah, aduh. Pernah nato di bagian-bagian yang aneh nggak? Apa tuh? Apa tuh? Misalkan cewek di bagian dada, bagian gitu. Yang lucu gitu ya. Di bagian yang lucu. Di bagian yang lucu. Gunung kok nggak ada pohonnya? Ya, gitu. Kasih pohonnya. Gimana? Pernah sih. Daerah yang paling aneh? Waduh, yang alat kelamin pernah? Dekatnya sih pernah. Di dekatnya. Kalau yang pas di situnya kebetulan belum pernah. Nggak enak juga ya dipegang. Iya. Pegang gitu. Loh kok tegang? sorry tante. Oh pernah? Di bagian yang aneh? Iya, itu di dekat-dekat alat kelamin gitu pernah. Dan yang anehnya adalah ditungguin sama suaminya, jadi aduh serem juga nih. Aduh salah. Aduh om, sorry om. Nah, minta maafnya sama omnya. Oh pernah? Ada yang di pantat gitu? Pernah, iya. Oh ada. Hampir semua sih. Tapi muka aku nggak suka bikin tato orang di muka. Itu susah atau karena? Karena aku sendiri sih, mungkin nggak mau. Iya.
mungkin di sini-sini masih oke, tapi kalau udah di muka, aku ngerasa tanggung jawabnya besar sekali. Oh, Kalau orang ditato tangan, ditato di kaki, masih ada kemungkinan dia jadi lebih keren gitu. Tapi kalau di muka, menurutku nggak keren. Menurutku ya. Tapi aku jadi kepikiran ini deh, buat cewek-cewek, dia kan suka ini kan, alisnya suka dikerok, Ya, terus digambar lagi. terus tato Kenapa nggak alis. ditato aja ya? Ada Jadi kok. maksudnya permanen gitu alisnya. Kan memang sekarang untuk sulam alis itu sebenarnya tato juga. Oh, konsepnya sebenarnya sama kayak tato. Sama kayak tato, cuma dia pakai tinta-tinta yang katanya herbal. Oh, tapi sebenarnya itu tuh tato. Itu teknisnya tato juga. Cuma aku nggak belajar ke sana Oh, iya. karena nggak tertarik, mungkin belum tertarik. Belum tertarik. Ya. Iya. Mungkin ada yang pengen dipanjangin, ada yang disatuin gitu. Ada yang atau dibikin ada dua gitu kan. Biar bikin goyang. Nike gitu kan. Nike Iya. Adidas. Oh, cocok. Iya apa tuh? Dunia tato biasanya dengan mabuk, narkoba. Ya, semuanya sudah pernah dan ya alhamdulillah lagi semua sudah berhenti, semua sudah benar-benar berhenti, tinggal ngerokok aja sih, setengah mati Ngerokok susahnya. Ya, Yang ijo-ijo pernah ijo-ijo? ijo-ijo sangat pernah, nah, Apalagi di luar negeri ya? apalagi di Australia. Iya. Kalau di Luar negeri Indonesia, legal ya? ya setengah-setengah sih mas, karena kita bisa dapat pengobatan dari situ juga. Oh, di sana tuh untuk medisin. Ya, untuk apalagi khususnya untuk orang-orang yang punya gangguan jam tidur, insomnia. dan lain-lain. Ya. Oh, oke. Kalau di Indonesia ya mungkin SDM-nya juga beda. Jadi kita ya harap maklum. Iya. Ada hal konyol nggak sih yang selama terjun di dunia tato yang masih diingat gitu? Entah apapun lah, terjebak di lingkungan yang keras. Kalau lingkungan keras semuanya, hampir semua lingkungan keras pasti pernah lah. Apalagi kita natonya di Indonesia kan, yang memang awalnya gitu. Tapi hal-hal yang paling konyol aku pernah waktu pertama kali pegang modern mesin. Jadi modern gunnya tato gitu, alat tato. Yang masih setengah-setengah nih ilmunya nih. Jadi nggak ngerti kelistrikan kayak gimana, nggak ngerti sistem kerjanya kayak gimana, nggak ada panduannya juga. Oke. Yang aku tato kesetrum. Meninggal. Enggak lah. Jadi aku tatoin gitu kan. Tret, dulu kenceng kan suaranya mesin coil itu. Tret, aduh, tuh kenapa? Nyetrum. Nggak mungkin lah, aku bilang itu. Aku aja nggak kesetrum. Ayo loh, kita lanjutin lagi. Nggak mau, ini nyetrum. Enggak, aku tato udah. Ternyata kesetrum beneran, kesetrum kan. Masa iya nyetrum? Itu lepas sarung tanganmu. Oh iya, aku pakai sarung tangan. Aku injak. Tret, bener-bener nyetrum ternyata. Anjir. Sama masih kayak mesin cukur. Beda sih mas, bentuknya lebih ya mirip-mirip. Kalau yang sekarang ya untuk modern pennya itu mirip kayak mesin cukur, tapi tetap aja kalau ada kesalahan ya nyetrum juga. Gambar tato paling aneh. Pernah ngegambar apa? Gambar tato paling aneh. Yang bajingan nih pengen tato ini gitu. Gambar tato paling aneh apa ya? Kalau dulu semua aneh soalnya. Apa? Yang masih inget? Yang masih inget? Jadi kalau zaman dulu orang itu nggak ngerti itu motif style apa, gambar apa, dia cuma bilang gini, Mas pengen tato apa? Batikan gitu. Oke. Modar batikan ini yang gimana aku sendiri nggak ngerti kan. Pokoknya batik segini, wah. Padahal aku lihat sendiri batik itu motifnya kayak begitu susahnya. Terus gambarku kayak gimana ya udah. Yang penting terserah lah. Yang penting terserah ya udah aku gambar terserah mas. Gambar terserah batik tapi. Ya enggak juga. Campur-campur udah pokoknya campur-campur kacau semua. Itu yang paling aneh. Ya banyak sih sebenarnya banyak. Kayak tato gambar, kalau sekarang orang tahu stempang, orang tahu biomekanik, bioorganik, kalau dulu taunya teknologi. Jadi orang jadi badannya kayak robot-robot gitu kan. Setengah robot itu. Padahal kita sendiri belum ngerti robot yang bener kayak gimana kan. Aduh, ngeri mas. Tapi paling seru tuh kayaknya perjalanan di Australia. Iya gak sih? Ya seru dan ngeri juga sebenarnya, ngeri juga. Ngerinya yang nomor satu sih makanan sih kalau aku. Kenapa tuh makanan? Ya di sini kita mau makan apa aja gampang. Kita dikasih nasi kucing juga udah
udah bisa udah makan. tenang gitu kan. Di sana kalau pengen makan nasi ya harus beli beras sendiri, masak sendiri gitu. Kalau enggak ya akrab-akrab aja sama Indomie gitu. Oh, Indomie tapi di sana dijual. Jual, banyak sekali orang di sana suka makan Indomie. Terus tadi kan katanya Mas Dodo ini nggak bisa lepas dari rokok. Iya. Nyari rokok di Australia. Nyari rokok gampang, cuma pernah lucu sih. Apa tuh? Ditanyain kamu umur berapa gitu. Anjir, apa nggak lihat atau aku udah banyak kayak begini? Aku bilang umurku 30 tahun gitu. Nggak mungkin, mana paspormu gitu. Kamu pasti 18 tahun. Matanya apa Baby face ya. Iya. Dari tinggi juga beda kan? Iya, beda, udah beda. Akhirnya aku beli. Mahal. Ya, relatif sebenarnya. Cuma buat aku sangat mahal. Hampir 500.000 satu bungkus. Untuk ya satu pak isi 40 sih itu aku yang biasanya beli. Untuk isi 20 lebih mahal lagi soalnya. Bisa 350.000 lah isi 20. Jadi mending cari jalan ninja kan. Yang gimana kayak rasanya ini 2 bungkus tapi harganya 1,5 bungkus gitu. Ada triknya tuh. Harus ada trik dong. Hidup kan perihal ngakalin. Iya. Triknya dicampur sama yang hijau ya? Ya, biar nggak kebanyakan ngerokok. Iya. Langsung 1, 2 udah stop. Ya. Stopnya udah skip tapinya. Nungging. Nungging sih. Oke. Ada ini nggak sih Mas? Maksudnya sekarang kan Mas Dodo udah bisa dibilang udah sukses lah di dunia tato. Amin. Dan yang sesuai passion gitu kan. Sesuai passion, terus pesan-pesan ke Sobat Brak nih namanya, Sobat Brak. Kira-kira apa nih? Ada nggak sih kayak nilai-nilai kehidupan yang selalu pengen ditularkan gitu ke anak muda zaman sekarang? Ya, kalau pesannya apa ya? Mau kamu tatoan, mau kamu nggak tatoan, selama kamu baik, orang akan menilai kamu baik. Nah itu. Tapi kalau kamu nggak baik, mau kamu tatoan, mau kamu nggak tatoan, ya kamu nggak baik. Nah, iya, banyak juga kan yang kelihatannya baik, pakaian berdasi, berjas, korupsi. Aduh. Iya sih. Iya kan? Iya juga. Ada lagi nggak kira-kira buat Sobat Brak? Sekarang mungkin mereka tuh lagi bingung di masa waktu Mas Dodo tuh ini tuh passion tato bener nggak sih gitu? Ragu dengan passionnya. Nah itu dia pesannya ya, bertatolah ketika kalian siap. Siap dengan segala macam stigmanya, dengan tanggung jawabnya, dengan komitmennya, dengan harga yang tentunya nggak murah. Toh ini tato kan buat diri kalian sendiri. Dan melekat seumur hidup. Melekat seumur hidup. Masa iya kamu nggak sayang sama dirimu sendiri buat ditato yang sembarangan gitu. Kalau tato nggak harus mahal, tapi yang jelas tato harus bagus. Tato harus bermakna gitu. Apalagi kita hidup di negara yang lebih banyak netizen. Iya. Omongannya ngeri daripada yang mensupport gitu. Tuh intinya tatolah dengan responsibility, tato dengan tanggung jawab. Tanggung jawab penuh. Hiduplah dengan tanggung jawab sih itu. Iya. Tato juga jangan nanggung-nanggung, jangan yang sedikit terus jelek lagi. Udah dikit jelek, sombong lagi kan. Mendingan sekalian aja langsung bertanggung jawab. Iya benar. Oke Mas Dodo, dari banyaknya portofolio yang udah pernah dibuat, sebutin 3 deh yang paling berkesan atau yang Dodo banget. Yang aku banget aku pernah bikin gambar babi waktu itu di Magic Ink Tattoo Contest di Bali, waktu temanya Year of Pig. Oh iya. Itu aku banget karena memang ada banyak unsur gaya di situ. Jadi ada realis, ada grafis, ada lettering, ada graffiti juga, ada kartun, dan semuanya aku masukkan di gambar babi itu, dan ya kebetulan menang lagi. Cakep. Babi, terus? Yang kedua tengkorak, ada double face. Jadi kayak 2 tengkorak yang aku jadikan satu. Aku suka sekali dengan tengkorak karena tengkorak ini
bisa diterapkan di mana saja gitu, di banyak desain gitu. Dan aku memang untuk waktu-waktu ini banyak belajar tentang anatomi manusia. Jadi itu tengkorak yang paling berkesan lagi aku bikin hanyamas. Hanyamas itu topeng dari Jepang. Biasa disebut oni juga, topeng-topeng para samurai gitu. Dengan pewarnaan yang solid dengan dual lighting gitu. Jadi dari warna orange ke warna biru. Gradasi gitu dengan cara pentatoan yang saat ini lagi tren. Apa tuh? Ya realism dengan dual lighting gitu. Dan itu tuh ciri khas Dodo tato itu adalah realism itu? Surrealism. Aku lebih suka surrealism karena surrealism bisa kita campur dengan gambar-gambar yang imajinatif gitu. Jadi tadi babi, tengkorak, dan topeng Jepang. Topeng Jepang hanyamas. Cakep. Yap. Oke, Mas Dodo, thank you banget udah ngobrol-ngobrol tentang tato dan segala macamnya. Kalau misalkan mau kepo-kepo desain-desain tatonya ada di Instagramnya? Di Tatos by Dodo Yesyu di Instagram atau studio di yesyutattoflash.id. Mantap, tuh langsung follow ya. Jangan lupa juga like, comment, subscribe Babrak ID, itu yang paling penting ya. Babrak ID. Yoi, thank you Mas Dodo. Sampai ketemu lagi. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan di episode selanjutnya bakal ada siapa lagi. Pokoknya nonton terus babrak.id. Bye.